Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah datang pada interview di siang hari ini. Yang pertama, bisakah Anda ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda di bidang desain? Oke, pertama-tama, perkenalkan nama saya Michelle Angelik Wijaya dan biasanya saya dikenal dengan nama panggilan yaitu Michi. Pada hari ini, saya itu sedang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara berjurusan DKV dan saya berada di semester 5. Nah, untuk latar belakang desain saya sebenarnya kembali lagi dengan pengalaman saya di OSIS, di mana saya bertanggung jawab dalam divisi visual. Kemudian gara-gara hal tersebut saya juga jadi mendapatkan keyakinan bahwa hal yang saya akan lakukan di dalam hidup saya ke depannya yaitu mendesain atau menggambar, seperti itu. Oke, lalu apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Jadi untuk posisi desainer ini sebenarnya kembali lagi dengan keinginan saya atau kesukaan saya yaitu mendesain. Kemudian saya melihat oportunitas baru untuk melakukan untuk menjadi salah satu desainer dalam perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan saya melihat potensi-potensi yang ada di saat saya bergabung, seperti potensi untuk mengenal market lebih lagi atau mengenal desain-desain yang ada lebih lagi, sehingga saya juga dapat keluar dari zona nyaman saya untuk melaksanakan desain-desain tersebut. Nah, untuk posisi desainer ini dan mengapa perusahaan Bapak dan Ibu, sebenarnya kembali lagi dengan diri saya yang melihat bahwa perusahaan Bapak dan Ibu ini memiliki potensi-potensi yang di luar dari yang biasanya saya miliki. Kemudian saya juga melihat Bapak dan Ibu sangat mengikuti proses desain yang ada di dunia ini, sehingga saya percaya bahwa jika saya memasuki perusahaan Bapak dan Ibu ini, saya juga jadi belajar banyak hal baru, saya juga jadi berkembang, serta saya juga percaya bahwa dengan bantuan saya, posisi perusahaan ini juga dapat berkembang ke arah yang lebih positif, seperti itu. Bisakah Anda berbagi pengalaman bekerja atau magang sebagai desainer? Dan bagaimana pengalaman tersebut membantu mengembangkan kemampuan Anda? Nah, untuk pengalaman sendiri, seperti yang saya sudah singgung di awal, saya merupakan salah satu bagian dari OSIS, di mana saya mendapatkan posisi visual. Nah, untuk pengalaman OSIS saya sendiri, sebenarnya saya sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman, soalnya saya melaksanakan OSIS itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan ini adalah beberapa contoh dari hasil-hasil karya saya selama saya di OSIS. Jadi yang pertama-tama itu yang di sebelah kanan sini ada post Instagram di mana kami membuat 9 sampai 12 post menggunakan satu karya ilustrasi ini. Kemudian juga ada perkenalan dari OSIS angkatan saya, yaitu OSIS angkatan 2021-2022. Di sini memperlihatkan anggota-anggota yang berada di OSIS. Kemudian juga ada postingan story di mana saya membuat postingan story pada saat sedang MPLS, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengikut serta dalam pembuatan video-video dalam bentuk ilustrasi dan juga dalam bentuk animasi, di mana kita membuatnya itu dengan tujuan untuk mempromosikan sekolah. Kemudian setelah saya lulus, saya memasuki kuliah, dan pada saat saya di semester 2 dan juga 3 saya memasuki
kepanitiaan You Love. Nah, untuk panitia You Love ini saya juga memasuki divisi visual, di mana saya bertanggung jawab dalam membuat karya postingan story yang seperti yang ada di tengah ini, dan juga membuat kaos panitia seperti yang ada di mockup di kiri dan juga di kanan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu saya jadinya belajar bahwa untuk menjadi desainer yang profesional memerlukan mockup, memerlukan alat-alat yang mungkin dipakai dengan profesional-profesional lainnya seperti Adobe. Nah, pada saat itu juga saya juga mempelajari bahwa aset-aset visual itu harus dibuat selaras dengan satu sama lain agar desain itu dapat diciptakan dan juga dapat menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya saya juga dibantu oleh koordinator saya yang tercinta. Maka dari itu saya dapat menghasilkan hasil-hasil yang baik. Dan yang terakhir itu, saya diberikan kewajiban untuk melakukan postingan-postingan untuk connecting time di gereja saya, yaitu ini 3. Jadi selama saya berada di gereja saya memiliki kesempatan untuk melayani lewat karya-karya saya. Nah, untuk karya-karya ini saya sudah mengikuti selama 3 kali. Jadi saya diminta untuk membuat poster dan juga membuat PPT khotbah. Di situ saya jadi belajar bahwa untuk menjadi desainer yang baik saya juga harus beradaptasi dengan art style yang ada atau dengan style desain yang berbeda-beda, sehingga saya juga dapat sesuaikan dengan apa yang diinginkan dari klien seperti itu. Dan dari semua pengalaman-pengalaman saya percaya bahwa mendesain itu tidak hanya membuat suatu karya terlihat baik, tapi saya juga dapat membuat suatu karya yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Lalu, apa kelebihan utama dan kekurangan Anda sebagai desainer? Oke, baik. Jadi untuk kelebihan dan juga kekurangan saya. Pertama, di kelebihan, saya ini merupakan orang yang mudah beradaptasi dan juga saya orangnya yang imajinatif. Mudah beradaptasi di mana saya dapat diberikan suatu pekerjaan yang baru dan saya dengan mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan tersebut. Malah saya merasa senang jika diberikan kewajiban-kewajiban yang baru. Kemudian selanjutnya itu saya juga orang yang imajinatif dan juga orang yang suka bereksperimen, sehingga saya juga jadinya mengetahui bagaimana cara-cara baru atau bagaimana cara-cara untuk melakukan suatu hal dengan gaya-gaya yang mungkin saya belum pernah cobai sebelumnya. Di situ saya belajar untuk selalu keluar dari zona nyaman. Namun dari kedua kelebihan itu juga menjadi kekurangan saya, di mana saya ini karena terlalu sering beradaptasi, terlalu sering untuk melakukan hal-hal baru, saya jadinya tidak biasa dengan hal-hal yang sudah sering dilakukan karena saya terbiasa dengan melakukan hal yang baru. Nah, karena saya sulit untuk melakukan hal-hal yang sudah dikerjakan atau yang repetitif, saya jadi mudah bosan atau mungkin saya merasa tidak atau kurang pentingnya dari suatu hal. Nah, itu menjadi kekurangan karena di mana saya diminta untuk melakukan suatu hal dan diminta untuk melakukannya dengan kewajiban yang sama, saya biasanya merasa terbebani seperti itu. Namun saya sudah mencoba untuk memperbaiki sisi tersebut dan menyadarkan diri saya bahwa hal yang saya kerjakan itu sangatlah penting dan tidak untuk kepentingan saya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir itu kekurangan saya yaitu perfeksionis. Perfeksionis ini merupakan hal yang baik untuk hal-hal tertentu. Nah, untuk saya sendiri, hal yang saya perfeksioniskan itu adalah detail-detail kecil. Terkadang saya terlalu takut bahwa karya saya itu terlalu kurang detailnya atau detailnya kurang mantap, sehingga saya terlalu fokus dari detail-detail tersebut. Namun seharusnya saya itu sadar bahwa detail-detail itu seharusnya hanya difokuskan jika dibutuhkan. Dan dari situ saya belajar bahwa melihat secara keseluruhan dan melihat bahwa detail-detail yang saya butuhkan itu penting atau tidak itu sangatlah penting. Seperti itu. Oke,
Lalu, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Serta, dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Oke, untuk gaya desain saya sendiri, saya memiliki gaya desain yang maksimalis atau ramai. Jadi saya itu memiliki kesukaan di mana sebuah karya seni itu terlihat ramai atau terlihat banyak sekali aspek-aspek visual yang menutupi keseluruhan bagian seperti itu. Kemudian saya juga eksperimental, di mana saya suka mencoba gaya desain yang baru, entah itu gaya desain yang futuristik atau gaya desain yang tua dan lain sebagainya. Namun gara-gara saya sering bereksperimen itu, saya juga mencoba untuk mengkolaborasikannya dengan gaya saya sendiri. Karena saya percaya bahwa dengan gaya saya sendiri digabung dengan gaya-gaya visual yang ada dapat menciptakan sebuah karya desain yang lebih indah atau lebih berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk inspirasi sendiri sebenarnya kembali lagi dengan zaman, dimana zaman sekarang itu sudah banyak sekali tempat-tempat atau lokasi-lokasi untuk mencari tahu gaya-gaya desain atau tren yang sudah ada seperti sosial media. Kemudian saya juga belajar dari perilaku-perilaku orang yang menyukai sebuah desain, entah lewat dari gambarnya saja atau penulisannya saja. Jadi saya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan gaya-gaya yang sudah ada, dengan kesukaan orang-orang yang sudah ada, seperti itu. Oke, bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portfolio yang Anda bawa? Oke, baik. Dari portfolio yang sudah saya bawa, saya memiliki satu karya yang pada saat ini saya sangat sukai, yaitu karya fotografi saya, yaitu Y2K UP atau Y tanda kurung 2K UP. Jadi di sini karya desain ini sebenarnya terinspirasi dari gaya tren zaman sekarang, yaitu Y2K. Dari gaya tren Y2K ini saya mencoba mengkolaborasikannya dengan gaya futuristik, di mana ada handphone dan juga ada poster-poster di belakangnya, serta dengan produk UP. Nah, dari kolaborasi itu menciptakan suatu cerita di mana sang anak perempuan ini yang di tengah merupakan anak perempuan yang sangat menyukai dengan gaya-gaya tren yang zaman sekarang. Kemudian perempuan ini sebenarnya pencinta permen, sehingga ia dikelilingi dengan permen-permen Yupi yang ada. Nah, dari karya ini saya ingin menginspirasi orang-orang bahwa gaya fotografi tidak harus hanya memotret sebuah model apa adanya, tetapi juga dapat mengintegrasikan dengan hal-hal yang ada seperti jepitan, seperti permen-permen yang ada. Kemudian dari Y2K sendiri atau dari 2000-annya ini, saya mau menginspirasi bahwa menggunakan gaya pakaian atau fashion yang eksentris ini juga dapat menciptakan kepribadian dari seseorang. Seperti yang di sini, ia menciptakan kepribadian seseorang yang sangat suka hal-hal yang sangat warna-warni atau hal-hal yang benar-benar eksentris dan mencolok seperti itu. Dan di situ juga dapat menciptakan kepercayaan diri yang baru seperti itu. Nah, dari karya ini sendiri saya berharap dapat membawa cerita yang baru serta memperlihatkan bahwa gaya mendesain atau gaya fotografi yang baik itu dapat dalam bentuk berbagai macam seperti itu. Oke. Lalu, bagaimana biasanya Anda memulai proses desain? Nah, untuk gaya dan juga proses desain saya sebenarnya kembali lagi dari menvisualisasikan dulu dengan cara mencari dulu inspirasi-inspirasi yang ada. Inspirasi-inspirasi yang ada itu bisa dalam bentuk imagery, mungkin saya mencari tahu dulu vibe yang saya inginkan itu seperti apa, seperti itu. Kemudian saya juga mencari tahu
gaya-gaya yang saya ingin terapkan dalam desain. Seperti saya mencari tahu entah itu gayanya maksimalis, minimalis, dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya mencari tahu, saya juga mencoba untuk membicarakannya kembali kepada klien untuk menyetujui atau juga mengetahui apa yang diinginkan oleh klien agar dapat menyesuaikan seperti itu. Nah, untuk cara saya mengimplementasinya, sebenarnya saya kembali lagi dengan brief yang diberikan atau dengan tema dan juga arahan yang diberikan agar saya dapat menciptakan karya itu dengan baik. Oke, baik. Oke, lalu pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi berbeda dari Anda? Oke, untuk klien yang memiliki visi yang berbeda, sejujurnya saya belum pernah mengalami hal tersebut. Namun, jika hal tersebut terjadi, saya harap saya dapat mencoba untuk menyesuaikan diri dengan apa yang klien inginkan. Seperti yang pertama-tama, mungkin saya dapat membicarakannya terlebih dahulu dengan klien. Kemudian saya mencoba untuk menyetujui apa saja hal-hal yang klien itu inginkan, entah itu dengan gaya visual atau dengan gaya-gaya yang tertentu dan lain sebagainya. Kemudian jika klien masih kurang setuju, mungkin kita juga dapat mengkolaborasikan kedua ide kami untuk menciptakan suatu hal yang baru. Mungkin itu dari gaya visual atau mungkin dari penggabungan tren-tren yang ada dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menurut saya sangat penting, jika seorang klien masih kurang setuju dengan arahan visual dan kami juga tidak dapat menemukan titik terang, nah di situ menurut saya untuk kami langsung saja untuk menutup oportunitas untuk bekerja sama, karena jika kami tidak bisa mendapatkan hal yang sama, akan lebih susah jika dilanjutkan. Maka dari itu akan lebih baik jika kami berhenti saja sampai situ dan mencoba untuk bekerja sama dengan orang-orang lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa harapan Anda dalam karir sebagai desainer di perusahaan ini? Dan bagaimana Anda melihat diri Anda berkembang dalam beberapa tahun ke depan? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan terakhir, saya berharap dengan keterampilan saya dan juga dengan skill yang saya miliki, saya berharap saya dapat mengembangkan diri saya serta mengembangkan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga saya dapat mengembangkan dan juga memberikan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya saya belum miliki. Setelah itu, saya harap lewat kontribusi saya yang positif bagi perusahaan dapat membawa ide-ide yang baru, ide-ide yang matang, kemudian dapat memajukan perusahaan ke arah masa depan yang lebih cerah seperti itu. Dan saya harap dengan membawa perkembangan perusahaan ini ke zaman-zaman yang lebih modern, kami juga dapat menyesuaikan zaman seperti itu. Dan yang terakhir, dengan dukungan saya harap dapat membantu perusahaan ini mendapatkan kesuksesan yang lebih lanjut seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah hadir dalam interview ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya.